Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Reza Fitriani dari kelas 1C Prodi Pendidikan Ekonomi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dengan nomor NIM 12210623166. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai struktur pasar. Jadi apa sih itu struktur pasar? Simak ya guys. Struktur pasar. Di dalam struktur pasar, yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna. Jenis pasar ini tercipta karena mempunyai prinsip yaitu tidak akan ada satupun pelaku usaha atau pemilik bisnis yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Selain itu, tidak akan ada satupun penjual yang mempunyai sumber mobilitas yang tergolong tinggi dengan harga serta penggunaan yang fleksibel. Nah, dalam pasar persaingan sempurna memiliki beberapa ciri-ciri yaitu yang A, perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat mengubah harga pasar. B, produk bersifat homogen. C, siapa yang bebas masuk dan bebas keluar dari pasar. D, mobilitas barang termasuk dalam sarana dan prasarana bisnis sangat lancar, karena tidak ada satupun perusahaan yang dapat menghalanginya. E, setiap penjual mempunyai informasi yang sempurna tentang pasar, sehingga terhindar dari pengambilan keputusan yang salah. Yang kedua itu ada contoh barang yang dijual di dalam pasar persaingan sempurna. Yang A, ada pasar beras. Pasar beras adalah salah satu contoh dari pasar persaingan sempurna yang mudah kita temui khususnya di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa beras menjadi salah satu bahan pokok dalam negeri sehingga kebutuhan beras akan sangat tinggi. Dan ini komoditi tersebut cocok dijual di dalam pasar persaingan sempurna. B, ada pasar sayur dan buah. Selain pasar beras, ada pula jenis pasar sayur dan buah yang termasuk ke dalam sistem pasar persaingan sempurna. Karena buah dan juga sayur merupakan salah satu komoditi yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat secara umum. C, bursa efek atau pasar modal. Contoh dari pasar persaingan sempurna berikutnya adalah bursa efek atau pasar modal. Jenis pasar ini memanglah bukan pasar yang menjual produk kebutuhan masyarakat secara umum, namun bursa efek dan pasar modal dapat digolongkan ke dalam pasar persaingan sempurna. E, ada pertokoan minyak wangi atau parfum. Pertokoan semacam ini memiliki ciri khas yaitu menjual produk serupa atau homogen. Dalam hal ini ada produknya yaitu minyak wangi. E, pertokoan baju atau pakaian batik. Banyak sekali toko yang menjual produk serupa yaitu batik sebagai salah satu jenis pakaian yang disukai oleh banyak orang. Baju batik memiliki permintaan yang cukup elastis sehingga dapat digolongkan ke dalam pasar persaingan sempurna. Selanjutnya yaitu ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang dikuasai oleh satu-satunya perusahaan untuk menjual produk atau jasa tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan lain. Oleh sebab itu, perusahaan tersebut menguasai penawaran dan harga produk dan jasa tersebut sehingga dapat memaksimalkan keuntungan. Di dalam pasar monopoli, terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu A, memiliki satu perusahaan di pasar tersebut dan produk yang dihasilkan tidak memiliki kompetisi. B, ada halangan perusahaan lain di pasar tersebut. C, perusahaan merupakan penentu harga produk di pasar atau price maker. Kedua yaitu contoh jenis barang yang dijual di dalam pasar monopoli.
Mayoritas perusahaan monopoli di Indonesia merupakan badan usaha milik negara atau BUMN. Contohnya yaitu yang pertama, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai penyedia listrik. Yang kedua, PT Pertamina sebagai penyedia bahan bakar. Yang ketiga, PT Kereta Api Indonesia sebagai penyedia layanan transportasi kereta api. Yang keempat itu ada PT Pelayaran Nasional Indonesia sebagai penyedia layanan transportasi laut baik penumpang maupun barang. Ada PT Pindad sebagai produsen yang menyediakan peralatan pertahanan. Yang keenam, ada Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM sebagai penyedia air bersih. Selanjutnya yaitu pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang memberikan peluang kepada penjual untuk menjual barang dengan harga yang berbeda dari pesaing sebagai akibat terdefinisinya produk yang dijual tersebut. Uang yang dimiliki perusahaan tersebut menjadikan perusahaan memiliki kemampuan sebagai trade record. Dalam pasar persaingan monopolistik ini terdapat beberapa ciri-ciri, yaitu yang A, ada banyak penjual, yang B, setiap penjual memiliki produk yang terdiferensiasi. Nah, selanjutnya itu ada contoh jenis barang yang dijual di pasar monopolistik. Yang A yaitu pabrik rokok. Pabrik rokok seperti Jarum, Gudang Garam, Samsu, dan lainnya sama-sama memproduksi rokok, tapi setiap perusahaan memiliki ciri khasnya masing-masing. B yaitu pabrik sepeda motor. Contoh selanjutnya dari pasar persaingan monopolistik yang ada di Indonesia adalah pabrik sepeda motor Honda ataupun Yamaha. Motor keluaran Honda selalu dianggap lebih irit dibandingkan dengan sepeda motor merek lain. C. Kebutuhan rumah tangga. Contoh barang yang dijual dalam pasar monopolistik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, seperti sabun, sampo, pakaian, sepatu, air mineral, bahan bakar, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan saja, di mana pelaku salah satu perusahaan lainnya, yaitu perusahaan berketergantungan satu dengan yang lain. Persaingan di antara setiap perusahaan sangat ketat. Jika salah satu perusahaan menurunkan harga, perusahaan yang lain mengikuti agar tidak kehilangan pelanggan. Nah, dalam pasar oligopoli memiliki ciri-ciri yaitu A. Pasar oligopoli terdiferensiasi. Arti dari kata diferensiasi adalah dapat dibedakan, sehingga dalam jenis pasar oligopoli ini produk yang dijual oleh produsen bisa dibedakan. B. Pasar oligopoli non-kolusi. Pada jenis ini, produsen hanya akan memainkan harga dengan melihat perkembangan setiap produsen lain. C. Pasar oligopoli homogen. Di dalamnya menjual beragam produk identik dari berbagai produsen, namun sulit untuk dibedakan. D. Pasar oligopoli kolusi, yaitu suatu praktik di mana para produsen saling bekerja sama untuk menaikkan harga, sehingga bisnis bisa berjalan secara elastis atau statis. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh barang yang dijual di pasar oligopoli. Yang pertama itu A. Industri semen, B. Industri kendaraan bermotor, C. Perusahaan rokok, D. Layanan telekomunikasi, E. Jasa penerbangan, F. Produsen mie instan, G. Pabrik handphone, H. Transportasi online, dan yang terakhir yaitu penyedia jaringan internet. Nah, cukup
Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.